dulu untuk materi-materi sebelumnya. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan materi kita. Hari ini nanti ada tugas yang harus Anda kerjakan di ULS ya. Jadi saya usahakan tugas itu dikerjakan di jam perkuliahan, jadi kurang lebih 1 SKS terakhir gitu. Ya saya usahakan nanti jam berapa? Setengah 12 ya, setengah 12-an itu bisa selesai. Tapi kalau enggak, Anda masih bisa menyelesaikan tugas itu di luar jam. Jadi di luar jam itu artinya kita masih buka sampai jam 11, jam 11.50 tengah malam nanti. Ya, coba saya usahakan tetap bisa dikerjakan di jam perkuliahan. Oke, kita masuk pada materi terakhir, yaitu tentang basis dan dimensi. Jadi yang dikatakan basis dari sebuah ruang vektor, ini apabila saya bisa dapatkan himpunan vektor, di mana himpunan vektor ini memenuhi 2 syarat, yaitu bebas linier dan merentang. Jadi 2 syarat ini, dia harus bebas linier dan merentang. Bebas linier itu yang bagaimana? Sebentar, ya, kalau kita bicara tentang basis, maka Anda harus bisa menunjukkan bahwa himpunan vektor yang kita punya ini yang akan disebut basis, itu dia harus bebas linier dan merentang. Dikatakan bebas linier itu pada pertemuan yang lalu ya, ini jika antar vektor yang di dalam himpunan ini tidak saling bergantung. Kondisi yang tidak bebas linier kemarin ada, yaitu salah satunya ya, satu vektor ini bukan kelipatan dari vektor-vektor yang lain. Terus dia tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor yang lain. Terus di dalam himpunan itu tidak ada vektor 0. Nah, itu ya kurang lebihnya katakan bebas linier. Atau kalau kita cek, kita akan bikin kombinasi dari vektor 0 terhadap himpunan vektor tersebut, kemudian kita cek solusinya trivial atau non-trivial. Terus syarat kedua, dia merentang. Kalau merentang ini artinya kalau saya ambil sembarang vektor di dalam ruang vektor V, maka sembarang vektor itu bisa saya nyatakan sebagai kombinasi linier dari himpunan vektor S. Itu yang disebut sebagai merentang. Nah, kalau 2 syarat ini terpenuhi, maka kita katakan bahwa himpunan S ini adalah himpunan dari vektor-vektor yang menjadi basis dari ruang vektor tersebut. Nah, jadi kalau basis dia harus memenuhi 2 syarat itu. Contoh ini ya, W yang terdiri dari 2 vektor yaitu 10 dan 01 ini merupakan basis dari R2. Nah, karena ini dinyatakan dia ini adalah basis, Anda disuruh menunjukkan, maka Anda harus bisa tunjukkan bahwa W itu bebas linier. Terus W itu merentang. Nah, kalau bebas linier, ini kan kita buat sehingga K1 atau A ya di sini ya, dikalikan vektor 1,0 ditambah dengan B kali 0,1, itu sama dengan 0,0. Ini terpenuhi apabila nilai A dan B hanya 0 saja. Nanti kalau Anda uraikan, ya kalau kita uraikan ya memang terpenuhi. Jadi kalau kita uraikan, saya punyakan di sini gini. Saya sukanya pakai kolom ya supaya bacanya itu lebih gampang sih. 0, 0 ini berarti kalau saya bawakan dari baris 1 saya punya A sama dengan 0, dari baris 2 juga B sama dengan 0. Jadi karena solusinya hanya solusi trivial, ini saja yang memenuhi, maka kita katakan bahwa 1,0 dan 0,1 itu adalah vektor yang bebas linier. Jadi ini bebas linier terpenuhi.
Terus kita mau menunjukkan kalau W merentang R2. Caranya bagaimana? Ambil sembarang vektor di R2. Berarti kalau sembarang vektor di R2 ini saya akan punya bahwa U1, U2 itu sama dengan K1 kali 10 ditambah dengan K2 kali 01. Jadi dari sini saya dapat U1 sama dengan K1 dan U2-nya sama dengan K2. Nah, dari sini kita peroleh bahwa K1-nya sama dengan U1 ini dan K2-nya itu sama dengan U2. Sehingga kalau saya buat bentuk kombinasi linearnya itu adalah U sama dengan K1-nya tadi U1 kali 1,0 ditambah dengan U2 kali 0,1. Jadi kita dapatkan W itu merentang pada R2. Nah, karena bebas linear dan merentang, maka kita sebut bahwa W ini merupakan basis dari R2. Ya, jadi dia merupakan basis dari R2. Nah, bentuk yang seperti ini 1001 itu kita sebutnya sebagai basis standar. Ini yang dikatakan dengan basis. Ini latihannya. Selidiki apakah 10 dan 11 itu merupakan basis R2. Ya, berarti seperti yang tadi ya. Anda harus bisa tunjukkan. Ini sebut aja nomor 1 gitu. Ini nomor 1, ini nomor 2. Jadi kalau di nomor 1 itu yang pertama kita harus tunjukkan, dia bebas linear enggak? Nah, bebas linear itu cara menunjukkan Anda buat K1 10 ditambah K2 11 itu sama dengan 00. Kita cek apakah solusinya trivial atau non trivial. Jadi kita punya K1 plus K2 sama dengan 0. Dari sini K2-nya sama dengan 0. K2-nya sama dengan 0. Kita substitusi K2 sama dengan 0 ini ke persamaan yang atas. Maka dari sini saya peroleh bahwa K1 juga sama dengan 0. Nah, ini karena solusinya trivial, maka kita katakan bahwa himpunan vektor dari 10 dan 11 ini adalah himpunan vektor yang bebas linear. Ini bebas linear. Terus sekarang kita cek merentang enggak gitu ya. Saya ceknya di bawah. Cek merentang. Apakah merentang? Nah, kalau merentang kita ambil sembarang vektor. Ambil sembarang vektor, sebut aja vektor A gitu. Di mana A itu komponennya adalah A1, A2, di mana ini adalah elemen R2. Terus Anda cek, apakah sembarang vektor ini dapat saya nyatakan sebagai kombinasi linear dari dua buah vektor itu. Nah, jadi dari sini kan akan saya dapatkan A1 itu sama dengan K1 plus K2, A2 sama dengan K2, atau dengan kata lain kita peroleh K2 itu sama dengan A2, saya substitusi ke atas, jadi dari sini apa? K1 itu sama dengan A1 dikurangi dengan A2. Nah, karena ini sudah ada solusinya ya, maka kita katakan bahwa himpunan vektor ini merentang pada R2. Jadi disimpulkan di sini, saya naruh di mana ini ya? Kita simpulkan bahwa ke sini aja. Bahwa himpunan 10 dan 11 itu merentang R2. Nah, karena dia bebas linear dan merentang, maka dari sini kita simpulkan bahwa
10 dan 11 itu merupakan basis dari R2. Ya, kurang lebih seperti itu cara menentukan basis ya. Kenapa? Bedanya sama basis standar itu gimana ya? Kalau basis standar itu, ini dia cuma ngomongnya sebagai ini ya. Jadi bentuk kalau di R2 basis standarnya itu nanti bentuknya gini. Kalau Anda tuliskan itu kayak ini vektor. Kalau dikumpulkan jadi kayak matriks satuan gitu. Kalau di ini R2 ini. Ini R2. Kalau R3 nanti ada 3 vektor, bentuknya ya gitu 1 0 0 terus 0 1 0 enggak kelihatan 0 1 0 dan 0 0 1. Ini basis standarnya di R3. Dikatakan standar itu karena sebenarnya dia terdiri antara komponennya 1 dan 0 saja. Nanti kalau di R4 basis standarnya jadinya 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 dan 0 0 0 1. Iya, paham Bu, makasih. Ya, oke. Kalau yang basis lainnya itu ya gini, ini bisa bermacam-macam nanti komponennya. Kenapa? Maksudnya tadi yang merentang gimana Bu? Kalau kan itu K1 sama dengan A1 min A2 itu tahu merentang itu gimana? Kalau merentang itu bentukan ini saya bisa menyatakan kombinasi linear dari sembarang vektor itu terhadap 2 vektor. Kalau yang ini 2 ya, terhadap 2 vektor 2 vektor yang sedang kita lihat ini 10 11. Jadi dalam artian kalau dibikinkan kombinasi linear itu berarti bagaimana sih? Berarti saya bisa menemukan solusi dari SPL yang ada di sini. Nah, dalam hal ini kan ini saya dapatkan K1-nya adalah A1 min A2, K2-nya sama dengan A2. A1 dan A2 itu bilangan real sembarang, karena ini ya tadi ya. Saya ambil sembarang vektor, isinya sebut aja A1, A2. Nah, di sini ini menyatakan bahwa A1 dan A2 itu bilangan real sembarang. Jadi, contoh ya, ini saya hapus ya yang di sininya. Kalau dikatakan dia ini merupakan kombinasi linear untuk sembarang vektor yang ada di R2, misalkan aja saya punya gini, apakah betul saya bisa dapatkan bahwa 3,1 itu bisa saya nyatakan sebagai kombinasi dari 10 dan 11. Nah, karena tadi kita sudah dapatkan bahwa solusinya itu K1-nya sama dengan A1 min A2, K2-nya sama dengan A2, maka ini pasti bisa kita buat kombinasinya dengan cara bagaimana? K1 nilainya sama dengan A1 min A2, berarti ini 2. Terus K2-nya sama dengan A2, A2-nya kebetulan 1, nggak usah ditulis. Anda cek, betul nggak? 2 kali 1 ditambah dengan 1 hasilnya 3. 2 kali 0 ditambah 1 hasilnya 1, betul. Hanya vektor ini enggak, sembarang vektor. Saya misalkan punya min 10,12 misalkan gini. Ini juga bisa kita nyatakan sebagai kombinasi dari 10 dan 11. Dengan bentuk kombinasinya kita punya ini K1-nya itu adalah A1 min A2, berarti min 10 min 12, ini min 22. Terus di K2-nya sama dengan A2, A2-nya 12, berarti ini adalah bentuk kombinasinya seperti ini. Kalau Anda cek, ini akan betul min 22 ditambah 12, min 10. Ini 0 ditambah 12, hasilnya 12. Maka kalau kita bisa membuat secara umum bentuk kombinasi linear dari 2 vektor yang akan kita cek tadi, maka 2 vektor ini kita sebut merentang pada ruang vektornya. Dalam hal ini ruang vektornya adalah R2. Begitu. Oke Bu, paham Bu. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Ini ada lagi? Ya,
kalau tidak ada kita nanti Anda bisa coba ya yang di nomor 2, tapi modelnya cara nyarinya seperti ini nanti. Jadi untuk lihat bebas linier, ya untuk lihat bebas linier, ini bebas linier atau enggak, itu Anda lihat dari gini. Saya mau nyatakan K1M1 ditambah K2M2 ditambah K3M3 ditambah K4M4 itu sama dengan vektor 0. Vektor 0-nya ini nanti juga bentuknya matriks 2 kali 2, isinya 0 semua. Nah, dari sini Anda cek apakah nanti K1 sama dengan K2, sama dengan K3, sama dengan K4, sama dengan 0 saja. Ya, hanya ini saja. Jadi solusi itu hanya ini. Ini ditanda tanyai ya Mas Ian, karena nanti mau dicek. Kalau solusinya memang hanya 0 saja, maka kita katakan dia solusi trivial. Kalau solusi trivial berarti M1, M2, M3, M4 bebas linier pada M22. M22 ini seperti yang kemarin ya, ini adalah sebuah ruang vektor yang isinya, vektornya itu berisi matriks ukuran 2 kali 2. Elemen-elemennya adalah 0 semua. Ini M22. Ya, jadi untuk lihat bebas liniernya adalah seperti ini. Terus yang kedua, lihat merentang. Kalau lihat merentang, berarti nanti Anda ambil satu buah vektor, sembarang vektor. Jadi kalau saya sebut sebagai vektor A gitu ya. Vektor A ini juga harus ukurannya 2 kali 2, A11, A12, A21, A22, yang merupakan elemen dari M22. Artinya mau ngomong ini itu artinya elemen-elemen di dalamnya ini adalah bilangan real semua. Kemudian Anda cek apakah saya bisa menuliskan sembarang vektor A ini dalam bentuk kombinasi linier dari keempat vektor itu. Ya, kalau mau cari kombinasi linier kan gini. Nah, kalau nanti di sini Anda dapatkan nilai K1, K2, K3, K4, berarti kita bisa nyatakan sebagai kombinasi linier. Kalau kita bisa nyatakan sebagai kombinasi linier, berarti 4 buah vektor ini merentang M22. Tapi kalau ternyata nggak ada solusinya, SPL ini nanti, ya berarti kita katakan ini bukan merupakan vektor yang merentang di M22. Nah, kalau nanti dia bebas linier dan merentang, maka kita sebut bahwa himpunan 4 buah vektor ini merupakan basis dari M22. Nanti jawabannya dia basis ya. Jadi bentuk M1, M2, M3, M4 seperti ini, itu merupakan basis dari M22. Ya, nanti dicoba di rumah, silakan. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tidak ada pertanyaan? Waktunya makan kamu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan pada koordinat relatif terhadap suatu basis. Jadi ini sebenarnya peistilahan kita sudah nyari dari yang kemarin-kemarin gitu ya. Jadi diketahui bahwa himpunan S itu merupakan basis dari ruang vektor V. Kemudian
Berarti kan ini artinya untuk sembarang vektor yang ada di ruang vektor V itu saya pasti bisa nyatakan sebagai kombinasi linear kan, karena basis. Nah, yang disebut dengan koordinat relatif V terhadap basis S itu adalah koefisien-koefisien yang kita dapatkan. Nilai K1, K2, dan seterusnya itu Anda susun dalam koordinat. Itu yang disebut dengan koordinat relatif. Ya, jadi contoh aja gini. Misalkan 10 dan 11 tadi kan kita sudah buktikan ini adalah basis F2. Tentukan koordinat relatif U 3,2 terhadap basis S. Ya, berarti dari sini kita buat, ya ini dituliskan, kita buat dalam bentuk penulisan kombinasi linear. U itu sama dengan, tadi pakai K ya, ini pakai C, sama aja sebenarnya. C1 10 ditambah dengan C2 11. Nah, tujuan kita mau mencari C1 dan C2. Jadi ini kalau saya masukkan 32 ini sama dengan, ini kalau saya tambahkan adalah C1 plus C2, ini 0, ini adalah C2. Nah, sehingga dari sini saya peroleh C2 itu sama dengan 2, maka C1 plus C2 sama dengan 3, C1 saya dapatkan hasilnya 3 dikurangi 2 atau sama dengan 1. Nah, dari angka-angka ini, maka Anda bisa tuliskan berarti koordinat relatif U terhadap basis S itu adalah 1,2. Jadi konstanta yang kita dapatkan ini, Anda susun dalam bentuk koordinat. Itu yang disebut dengan koordinat relatif sebuah vektor terhadap basis. Ya. Ada kesulitan sampai sini? Ya, ini ya sebenarnya kombinasi linear yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin itu. Tapi sekarang kita mau mengumpulkan apa ini namanya koordinat apa ini, konstanta yang di depan ini, yang kita nilainya berapa, karena ini basis pasti ketemu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita masuk ke dimensi. Jadi dimensi itu adalah menyatakan banyaknya vektor yang menjadi basis. Jadi kalau saya punya banyak vektor yang menjadi basis seperti ini, ada n buah vektor, maka dimensi dari V ini sama dengan n. Kalau vektor pendukungnya ini adalah vektor yang jumlahnya tak hingga, maka dimensi V juga tak hingga. Pada suatu vektor 0, dimensinya itu sama dengan 0. Terus, ini, jika V itu ruang vektor dan kita sudah ketahui dimensinya adalah n, maka yang pertama, setiap himpunan dengan lebih dari n buah vektor, itu dia tidak bebas linear. Jadi ini kemarin ya, teorema dari bebas linear kan ngomongnya seperti itu. Kalau saya punya himpunan di mana banyaknya himpunan itu lebih besar daripada dimensinya, daripada apa ini ya, n-nya ya, dimensinya, maka dia nggak bebas linear. Sebaliknya, kalau saya punya himpunan vektor di mana jumlah vektornya ini kurang dari dimensi, maka dia nggak merentang. Dengan kata lain, semua basis untuk ruang vektor berdimensi hingga mempunyai jumlah vektor yang sama dengan dimensinya. Jadi kalau R2, dimensi 2, maka banyaknya vektor yang menjadi basis itu pasti cuma 2. Di R3, ya di R3, maka dimensinya 3, vektor-vektor yang menyusun yang tersusun sebagai basis itu pasti jumlahnya cuma 3. Nah, sehingga dengan kondisi yang seperti ini, ya nanti kalau kita tahu bahwa dimensi dan juga jumlah vektornya sama, maka syarat untuk melihat basis itu cukup dilihat dari salah satunya saja, bebas linear
atau merentang. Karena dengan kondisi ini, kalau dia nggak bebas linear, dia pasti nggak merentang. Kalau nggak merentang, pasti nggak bebas linear. Kalau bebas linear, pasti merentang. Nah, kok bisa seperti itu? Gini, saya tunjukkan sebentar. Jadi kalau tadi bebas linear itu kan bentuknya adalah misalnya di R2 ya. Supaya saja vektor U dan V ini di R2. Ya. Jadi kalau bebas linear itu kan berarti saya buat gini, K1 U ditambah K2V itu sama dengan vektor 0. Nah, ini sendiri kalau misalkan saya uraikan, saya kali-kalikan, saya itu kan bisa dapatkan ini kan U1 K1 ditambah V2 K2 itu sama dengan 0. U2 K1 ditambah dengan V2. Ini V1 ya? Iya V1. Ini V2 K2 sama dengan 0. Nah, kalau saya tuliskan dalam perkalian matrik kan jadinya gini. U1, U2, V1, V2. Ini adalah K1, K2 sama dengan 0. Nah, Anda masih ingat, kita ingatkan kembali pada SPL homogen. Ini saya sebutnya yang lalu-lalu itu sebagai matrik A. Ini matrik X, yang sana adalah matrik 0. Nah, kalau kita punya SPL homogen ini punya solusi solusi trivial. Solusi trivial itu berarti hanya 0 saja yang menjadi penyelesaiannya. Itu terjadi saat, jadi solusi trivial ini terjadi saat determinan A itu tidak sama dengan 0. Ini kita lihatnya di sini. Terus di satu sisi kita lihat yang di merentang. Jadi kalau di merentang itu kan saya ambil sembarang vektor. Saya punya A, jangan A ya. Vektor apa ini? B gini aja, karena nanti pakai A yang sana. Jadi saya punya B sama kayak itu K1U ditambah dengan K2V. Ini kembali kalau kita tuliskan dalam bentuk perkalian matrik kan kita punya U1, U2, V1, V2, ini K1, K2, di sini sebut aja B1, B2. Nah, ini akan punya solusi tunggal itu saat determinan A juga tidak sama dengan 0. Nah, karena syarat yang kita punya ini sama, ya, ini saya ngomongnya solusi tunggal ya. Kalau solusi banyak sebenarnya juga ada, tapi kan ini kita ambil irisannya dengan yang solusi trivial, karena harus memenuhi dua-duanya. Ya, jadi dari kondisi yang seperti ini ternyata syaratnya sama, yaitu sama-sama determinan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, sehingga dengan kondisi yang seperti ini, maka untuk ngecek dia bebas jadi basis atau enggak, Anda cukup cek dari salah satunya saja, bebas linear atau merentang saja. Ya, atau jadi syaratnya sekarang sudah lebih lebih lunak gitu ya. Kalau tadi kan dan harus dua-duanya ditunjukin. Tapi khusus saat banyaknya vektor itu sama dengan dimensinya, maka syarat untuk basis itu tinggal Anda cek salah satunya saja. Bisa bebas linear, bisa merentang. Cara cek bebas linear atau merentang boleh pakai yang tadi atau melihatkan dari nilai determinannya saja. Itu juga boleh. Tapi nanti Anda perlu kasih penjelasan ya di sini. Jadi kalau ini determinannya itu tidak sama dengan 0, artinya solusinya non-trivial. Solusinya trivial. Kalau solusi trivial berarti himpunan vektor itu bebas linear.
Jadi perlu diberi penjelasan seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ini sebagai contoh ya. W1001 itu basis. Ya, dimensinya 2 karena ada 2 vektor ini. Kalau S sama dengan 1,1 itu enggak merentang. Karena apa? Banyaknya vektor di R2 ya maksudnya. Banyaknya vektor itu lebih sedikit daripada dimensinya. Dimensinya 2, vektornya cuma 1. Sebaliknya, U yang terdiri atas 3 vektor di R2 ini juga bukan merupakan basis karena dia tidak bebas linier. Kok bisa tidak bebas linier? Banyaknya vektor ada 3, dimensinya 2, berarti nggak bebas linier. Itu salah satu cara kita melihat dia bebas linier atau enggak. Jadi kalau nggak bebas linier, nggak merentang, berarti dia bukan basis. Oke. Nah, kita cek ya. Ini seperti yang kemarin, kan P2 kan ini. Jadi nanti Anda cek, lihatnya begini, yang nomor 1. P saya buat dalam K1 kali 1 plus E ditambah K2 kali 1 plus E kuadrat ditambah dengan K3 kali X plus X kuadrat. Nah, Anda cari nilai K1, K2, dan K3 yang memenuhi persamaan ini. Nanti setelah itu kita susun, nulis dalam koordinatnya ini berarti nanti K1, K2, K3. Ini koordinat relatif P terhadap basis S. Ya, pasti dapat lah ini. P-nya dimasukkan 2 min X plus X kuadrat. Nanti akan dapat K1, K2, K3. Terus yang nomor 2, tentukan koordinat relatif hampir sama ya, kayak ini ya. M terhadap M1, M2 ya, berarti nanti Anda buatnya juga sama. M itu sama dengan K1, M1 plus K2, M2 plus K3, M3 ditambah dengan K4, M4. Nah, nanti nulisnya koordinat relatif M terhadap basis S itu berarti K1, K2, K3, K4 dalam bentuk koordinat. Terus nih, tadi pada contoh 5.5 nomor 2, dimensi dari M22 tadi berapa berarti? Ini tadi yang saya minta Anda coba di rumah, tapi saya sudah kasih bocoran bahwa, salah. Itu adalah merupakan basis ya tadi. Mana tadi? Nah ini, nomor 2 ini loh. Ini adalah basis nanti jawabannya. Nah kalau dia basis berarti berapakah dimensi M22? Apa tadi definisinya dimensi? Dimensi itu adalah banyaknya vektor yang menjadi basis. Karena ini ada 4 buah vektor yang menjadi basis, maka kita katakan dimensi M22 adalah sama dengan 4. Karena ada 4 vektor yang menjadi basis. Jadi dimensinya di nomor 3 itu dimensinya berarti sama dengan 4. Nah ini karena ditanya, apakah ini adalah basis R2? Gitu. Nah kalau basis R2, saya tak ambil tempat yang enak aja. Bu, mau tanya Bu, tadi boleh nak. Yang vektor itu disebut 4 vektor itu kan maksudnya yang M1, M2, M3, M4 itu kan Bu? Iya betul. M1 itu vektor M1, vektor M2 gitu ya Bu? Iya, betul. Oke, tapi vektornya tapi di situ tadi berbentuk apa tadi matrik ukuran 2x2. Nah ini, kalau Anda diminta selidiki apakah ini merupakan basis R2. Nah tadi kita sudah punya teorema ya. Jadi
R2 itu adalah sebuah vektor dimensinya, ini R2 itu adalah ruang vektor yang berdimensi 2. Ruang vektor dimensi 2. Itu R2. Nah, ini sendiri, saya sebut ini sebagai W gitu ya. W itu adalah himpunan yang terdiri dari 2 vektor. Jadi di sini saya bisa katakan bahwa dimensinya itu sama dengan jumlah vektornya, banyaknya vektor. Jumlah atau banyaknya vektor. Yaitu sama-sama dengan 2. Kalau ini sama, maka syarat dari basis itu jadi lebih ringan, yaitu bebas linier atau merentang. Jadi kalau ada tulisannya atau gini, Anda cukup tunjukkan salah satu. Jadi ditunjukin salah satu saja. Saya tunjukkan ini bebas linier enggak gitu ya. Saya menunjukkannya bebas linier apa enggak. Bebas linier apa enggak gitu. Nah, kalau di sini berarti kita buat K1 7 min 3 ditambah K2 9 min 1 sama dengan vektor 0, 0. Anda boleh menyelesaikan ini cari K1, K2 dengan cara seperti yang tadi. Seperti yang tadi itu dicari masing-masing, diuraikan, kemudian dicari nilai K1, nilai K2-nya, boleh seperti itu. Atau kita juga bisa membuatnya dalam bentuk sistem persamaan linier yang seperti yang tadi ya. Ini kan kita punyanya 7K1 plus 9K2 sama dengan 0, min 3K1 min K2 sama dengan 0. Jadi kalau saya tuliskan dalam bentuk matrik, 7 min 3, 9 min 1, K1, K2, ini sama dengan 0, 0. Ini saya sebut sebagai matrik A. Enggak kelihatan, matrik A. Nah, Anda bisa cek dari sini. Jadi kita hitung determinan A. Berapa ini determinannya? Min 7 ditambah dengan 27, hasilnya 20. Tidak sama dengan 0. Jadi kalau dari sini saya katakan bahwa karena determinan A tidak sama dengan 0, maka SPL homogen punya solusi trivial. Sehingga dari sini kita bisa katakan bahwa 7 min 3 dan 9 min 1, minnya di atas ini, itu bebas linier. Sehingga dari sini kita simpulkan bahwa himpunan vektor ini tadi adalah merupakan basis R2. Begitu kira-kira untuk melihat basis atau enggak. Jadi kalau banyaknya vektor ini sudah sama dengan dimensinya, maka kita katakan untuk syarat basisnya Anda lebih diperingan, yaitu hanya melihat di salah satunya saja, bebas linier atau merentang. Nah, untuk melihat bebas linier atau merentang bisa diuraikan seperti yang sebelum-sebelumnya tadi, atau lihat dari nilai determinan. Ya, kalau determinannya tidak sama dengan 0, itu dia bebas linier, karena itu berarti solusinya trivial. Sedangkan kalau kita bicara pada merentang, saat determinannya itu tidak sama dengan 0,
maka ini adalah kondisi yang merentang. Karena SPL-nya itu dia akan punya solusi. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Saya mau tanya, Bu. Iya, silakan. Berarti kalau misalnya yang kayak gini, yang jumlah vektor sama dengan dimensi, berarti kalau salah satu sudah nggak memenuhi, berarti dia sudah bukan basis ya, Bu? Ya, betul. Jadi lihatnya di salah satu aja. Satu nggak memenuhi ya berarti nggak bisa ini. Karena syaratnya sama kan tadi. Kalau nanti di sini, kalau misalkan lihat di bebas linear gitu ya, determinannya ini sama dengan 0, nanti saat kita melihat merentang, itu pasti determinannya sama. Karena yang kita cari determinannya ini angkanya sama. Kan kalau bebas linear gini, kalau merentang itu kan ini, saya buatkan di sini ya. Kalau merentang itu nanti SPL-nya itu kita punya gini, K1 7-3 plus K2 9-1 itu sama dengan sebut aja ini A1 A2 gitu. Nah, matrik A-nya tetap sama. Matrik A-nya ya ini nih. Makanya kalau yang ini sama dengan 0, nanti waktu merentang dia juga pasti sama dengan 0. Jadi makanya cukup dilihat satu. Oke, ya makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau enggak ada, saya masuk bagian terakhir. Saya pinginnya jam 12 selesai, setengah 12 selesai. Kayaknya enggak bisa ya. Ya enggak apa-apa lah, selesainya. Yang penting Anda ngerti. Yang terakhir ini adalah menentukan basis dan dimensi dari ruang penyelesaian sistem persamaan linear homogen, SPLH. Ya. Namanya aja menentukan basis dan dimensi ruang solusi. Berarti Anda harus menentukan solusi atau penyelesaian dari sistem persamaan linear homogen itu. Nah, penyelesaian dari sistem persamaan linear homogen ini kita mau menentukan basis dan dimensi. Basis itu artinya apa ya? Vektor-vektor yang mendukung, merentang atau apa ya pada ruang solusi tersebut. Jadi cara yang akan kita lakukan di sini yang pertama tentukan dulu solusi SPL-nya. Terus yang kedua, Anda harus dari ruang solusi yang ada itu, Anda harus bisa menunjukkan atau menentukan vektor-vektor yang merentang pada ruang solusi itu. Terus dari situ kita lihat apakah dia bebas linear, ini kan sudah merentang. Ya, yang sudah merentang ini bebas linear atau enggak. Kalau kita sudah dapatkan ternyata dia juga bebas linear, maka yang menjadi basis itu adalah vektor-vektor yang merentang pada ruang solusi ini. Dimensinya Anda tinggal menghitung ada berapa banyak vektor yang menjadi basis tadi. Nah, itu kurang lebih cara menentukan basis dan dimensi dari ruang solusi sistem persamaan linear homogen. Ini sebagai contoh, tentukan basis dan dimensi dari ruang penyelesaian SPL homogen berikut. Nah, ini kalau kita cari, enggak ada sih, sebentar. Kita coba selesaikan ya, supaya saya coba ke sini cari solusinya. Kita coba cari solusinya. Kelihatan sedikit. Nah,
ini, masih ingat cara mendapatkan solusi? Kalau saya dengan kondisi yang banyak komponen gini, ya saya makainya dengan eliminasi Gauss-Jordan aja. Berarti ini saya punya 2, 2, min 1, 0, 1, 0. Yang ini min 1, min 1, 2, min 3, 1, 0. Terus 1, 1, min 2, 0, min 1, 0. Kalau saya ada salah, tolong diingetin ya. Ini 0, 0, 1, 1, 1, 0. Ya, misalkan aja saya tukar deh. Baris 1 saya tukar dengan baris 3. Jadi saya punya 1, 1, min 2, 0, min 1, 0. Baris 2-nya tetap. Min 1, min 1, 2, min 3, 1, 0. Ini 2, 2, min 1, 0, 1, 0. Ya, ininya tetap. Oke. Benar ya ini sudah ya. 2, 2, min 1, 0, 1, min 1, min 1, 2, min 3, 1, terus ini 1, 1, min 2, 0, min 1, 0, 0, 1, 1, 1. Oke. Dari sini yang akan saya nolkan. Baris 2 dan baris 3 kolom 1. Saya nolkan. Baris 2 ditambah dengan baris 1. Baris 3 min 2 baris 1. Baris 1 enggak berubah. 1, 1, min 2, 0, min 1, 0. Ini ditambahkan. Berapa berarti? 0, 0, oh 0 semua. 0, min 3, 0, 0. Oke. Ini 2 dikurangi 2, 0. 2 dikurangi 2, 0. Min 1 ditambah 4, 3 ya. Berarti 0 ini. Terus 1 ditambah 2, 3. Ini 0. Saya punya 0, 0, 1, 1, 1, 0. Oke. Baris 4 ini nanti akan saya jadikan satu utama di sini. Ini satu utama. Supaya saya nggak ngapa-ngapain lain-lainnya. Terus, apa yang kita dapatkan? Saya nolkan dulu aja ya, yang lainnya ya. Nanti baru ditukar maksudnya. Atau ditukar dulu boleh deh. Biar nggak bingung. Baris 2 saya tukar dengan baris 4. Jadi saya punya 1, 1, min 2, 0, min 1, 0. Sebentar ya nak ya. Tolong ya. Jadi dari sini ini baris 4-nya ditukar. Ini ditukar. Baris 3-nya tetap ya. 0, 0, berapa ini? 3, 0, 3. Terus yang di sini 0, 0, 0, min 3, 0, 0. Oke. Saya akan menolkan. Bagian ini saya nolkan. Terus sambil saya nolkan, yang baris 4 ini yang saya buat 1. Ya, karena kan ini sudah sendirian. Coba saya akan punya baris 1 plus 2 baris 2, baris 3 min 3 baris 2. Nah, yang baris 4 min 1/3 baris 4.
Jadi ini 1, 1, 0, ini 0 dikurangi dengan, ditambah ya, ini berarti 2, min 1 ditambah dengan 1, ini 1, terus ini tetap, terus yang di sini 0, 0, 3 dikurangi 3, 0, 0 dikurangi dengan berapa ini, 3, jadi min 3, 3 dikurangi 3, 0, ini jadinya 0, 0, 0, 1, 0, 0. Ya. Ini yang saya anggap sebagai satu utama ya. Sehingga dari situ pada kolom ini harus saya nolkan semua. Nanti ditukar aja terakhir. Jadi dari sini saya akan dapatkan bahwa baris 1 min 2 baris 4, terus baris 2 min baris 4, baris 3 min plus 3 baris 4. Jadi yang Anda dapatkan nanti jadinya 1, 1, 0, 0, 1, 0, terus 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Ini belum MEBT ya. Harus ditukar dulu. Baris 3 saya tukar dengan baris 4. Nah, baru ini nanti ketemunya MEBT. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, terus ini 1, 0, 0, 0, 0. Tolong pasangin ini bengkok. Nah, dari sini Anda bisa tuliskan, berarti solusinya ya, X1 dari baris 1 plus X2 plus X5 sama dengan 0. Terus, ya X2. Terus X3 plus X5 sama dengan 0. Dan terakhir X4 itu 0. Nah, dari hasil ini saya dapatkan bahwa X1 itu sama dengan min X2 min X5. Terus X3 itu sama dengan min X5. Ya. Jadi dari ini, saya tak tulis dulu. Saya kuatirnya di luar enggak ketemu. X1 sama dengan min X2 min X5. X3-nya sama dengan min X5, X4-nya 0. Nah, dari hasil solusi ini tadi, maka kita bisa dapatkan, kita bisa susun. Ya, saya klik dulu, saya pindah ke slide selanjutnya. Kita bisa susun penyelesaiannya. Jadi tadi kan ini kita dapatkan. Nah, tadi kan kita dapatkan bahwa apa tadi? X1 itu sama dengan min X2 min X5. X3 sama dengan min X5. X4 sama dengan 0. Nah, dari bentuk yang seperti ini kita bisa ambil. Kan Anda lihat bahwa X2 dan X5 itu ada di ruas kanan. Kalau ada di ruas kanan itu artinya dia adalah variabel bebas. Saya masukkan. X2-nya misalkan saya anggap sebagai S. Terus X5-nya sama dengan T. Maka dengan X2 sama dengan S dan X5-nya sama dengan T, saya peroleh X1 itu sama dengan min S dikurangi dengan T. X3-nya sama dengan min T, X4-nya 0 kan gitu. Kalau saya susun dalam bentuk matrik, maka saya nulisnya X1 sama dengan min S min T, X2-nya sama dengan S, X3-nya sama dengan min T, X4-nya sama dengan 0, ya, X5-nya sama dengan T. Jadi X2 dan X4 itu sama-sama bilangan real sembarang. Loh, kalau sembarang boleh saya samakan, misalkan T dengan T, Bu, enggak boleh. Kalau T dan T itu artinya ini harus dua buah bilangan real yang sama. Padahal ini kan enggak boleh enggak sama gitu kan. Makanya harus ditulisnya dalam
penulisan yang berbeda, parameter yang berbeda. Nah, untuk mendapatkan vektor yang merentang pada ruang solusi, maka Anda kumpulkan yang S itu dikumpulkan sendiri, yang T dikumpulkan sendiri. Jadi dengan kondisi ini kalau S saya kumpulkan sendiri, saya akan dapatkan min 1, 1, ini karena tidak ada S ya, 0, 0, ini juga nggak ada S, 0. T kalau saya kumpulkan sendiri, ini ada min T, jadi min 1, ini nggak ada T, 0, ini jadi min 1, 0, 1. Nah, dua buah vektor ini kita sebut sebagai vektor yang merentang pada ruang solusinya. Ya, dua buah vektor ini. Jadi dengan kondisi ini kita bisa katakan bahwa hilang. Mana tadi? X ini saya copy lagi deh. Biar bacanya enak. Ya, jadi dari yang ini tadi, saya kan bisa tuliskan bahwa X ini ya, X itu sama dengan V1, kok gak naik? Nah, V1 kalikan S ini, ditambah V2 kalikan T dengan, saya nyebutnya V1 itu sama dengan min 1, 1, 0, 0, 0, dan V2-nya ini adalah min 1, 0, min 1, 0, 1. Nah, dua buah vektor ini bentuk ini yang seperti ini yang kita katakan bahwa V1 dan V2 itu merentang pada ruang solusinya, merentang ruang solusi. Nah, nanti dari sini Anda tunjukkan dia bebas linear. Bebas linearnya bagaimana? Vektor X-nya Anda gantikan 0. Anda cek apakah betul nilai S dan T-nya itu sama dengan 0. Pasti benar ini sudah. Nanti dicek ya. Nah, karena dia merentang dan bebas linear, maka kita katakan dua buah vektor ini yang kita sebut sebagai basis. Jadi V1 min 1, 1, 0, 0, 0 dan V2 min 1, 0, min 1, 0, 1 itu adalah basis dari ruang solusi SPL homogen tadi. Dimensinya, karena ada dua vektor yang menyusun, maka kita katakan dimensinya sama dengan 2. Itu cara menentukan basis dan dimensi dari ruang solusi SPL homogen. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Belum ada? Belum ada atau bingung mau tanya apa? Ada dua kondisi ya. Ini aja deh, ayo kita coba yuk sama-sama ya. Nah, jadi langkah pertamanya Anda harus cari solusinya dulu, itu mesti itu harus dilakukan. Ya, jadi sini aja, yuk kita cari solusinya, cari penyelesaiannya dulu ya. Berarti ini kan saya punya apa ini 1 min 1, saya ganti warna biar enak. 1 min 1, 2 min 1, 0, yang ini min 2, 2 min 4, 2, 0.
Yuk, berarti baris 2 saya tambahkan dengan 2 baris 1 ya. Baris satunya nggak berubah. 1, min 1, 2, min 1, 0. Min 2 ditambah dengan 2, 0. 2 ditambah dengan min 2, ini 0 juga. Min 4 ditambah dengan 4, 0. 2 lupa 0 semua. Ya sudah, Kak apa. Berarti dari sini ini sudah ke MEBT ya. Dari sini saya akan dapatkan bahwa P itu P min Q plus 2R min S itu sama dengan 0 atau P sama dengan Q min 2R plus S. Jadinya dari sini akan ada 3 variabel bebas. Jadi misalkan saya ambil, misal Q-nya ini sama dengan A gitu. Terus R-nya sama dengan B, S-nya sama dengan C. ABC-nya itu elemen bilangan real. Maka P saya dapatkan solusinya adalah A min 2B plus C. Kalau saya tuliskan dalam bentuk matrik, dalam bentuk gini, P, Q, R, S, maka ini adalah P-nya A min 2B plus C, ini A, B, dan C, ini saya jadi apa ini 1100 dari A ditambah min 2 0 1 0 kali B ditambah yang C-nya berarti 1001 C. Nah, jadi saya tuliskan bahwa X itu sama dengan, saya sebut ini sebagai V1 ya, V1A ditambah V2B ditambah dengan V3C. Maka vektor V1, V2, V3 itu adalah vektor-vektor yang merentang pada ruang solusinya. Nah, terus ditanya bebas linear enggak? Kalau bebas linear ya Anda buat ini. Untuk bebas linear itu Anda cek. Jadi ngeceknya itu vektor 0 kita samakan dengan V1A ditambah V2B ditambah dengan V3C. Nah, ABC-nya hasilnya ini nanti didapatkan 0. Karena sudah merentang bebas linear, maka yang dikatakan sebagai basis itu adalah 3 buah vektor ini. V1, V2, dan V3. Dimensinya berapa? Dimensinya sama dengan 3, karena ada 3 vektor yang menjadi basis. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Anda bisa beralih ke ULS, tapi sebentar ya, saya tak screenshot dulu untuk mengerjakan tugasnya. Kalau ini jam 11.45, ya, kami menyediakan waktu itu selama 90 menit. Kalau Anda yang jam 1 ada kuliah, ya saya sarankan setelah nanti agak longgar aja ya, ngerjakan di ULS-nya. Tapi kalau yang jam 1 sudah longgar, maksudnya tidak ada perkuliahan, maka Anda bisa langsung beralih ke ULS saat ini juga untuk mengerjakan tugas 4-nya. Oke? Sudah siap beralih ke ULS? Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, pertemuan yang via Zoom ini Anda bisa langsung menuju ULS untuk mengerjakan tugas yang ada. Oke, selamat siang. Misi, Bu. Ya. Tugas hari ini sampai materi hari ini ya, Bu? Iya, betul. Sampai materi hari ini. Oke. Bu, minta tolong videonya di-upload agak cepat ya, Bu. Oh iya, harus ngerender dulu ini soalnya.
Oh, oke Bu. Iya. Mau nyatet soalnya Bu. Oke. Ya, nanti pokoknya selesai ngerender akan saya langsung upload ya. Oke, makasih Bu. Nanti saya kabari ini. Oh, saya uploadnya kan juga via WA group. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Selamat siang, sampai ketemu minggu depan. Bu. Terima kasih Bu. Ya, jangan lupa Makasih, Bu. ngerjakan tugas Makasih, ya. Bu. Ya. Makasih Bu.